وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Yang kami takdimi, kami hormati para habaib, para kiai, para asatid, begitu juga sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul membaca surat Yasin, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hajat sahibul bait, mudah-mudahan almarhum Mbah Saleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, disandingkan bersama para orang-orang saleh dan disandingkan bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, man dzakar dzukir, man nasiya nusiya. Barang siapa seorang mengingat bakal diingat, barang siapa seorang melupakan bakal dilupakan. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, mereka mengingat orang-orang yang sudah wafat dengan cara mengirimkan qiraah Quran, qiraah dzikir. Ketika kita wafat maka diingat oleh orang-orang yang hidup. Katakan laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan gara-gara yang hidup, maka yang mati bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah. Yadkhulul kubur bidunubin kal jibal. Mereka masuk kubur dengan dosa sebanyak gunung. Ketika keluar dari kuburan, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biistighfaril ahya lil amwat. Karena istighfarnya orang yang hidup buat orang yang meninggal, sedekahnya orang yang hidup buat orang yang meninggal. Pada kesempatan kali ini kita datang tahlil, yaitu Mbah Saleh. Beliau adalah sosok yang mana sangat semangat dalam nguri-nguri orang dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang kayak beliau seperti ini, sehingga orang-orang yang jauh dari Allah tambah dekat, yang dekat tambah dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illaha wa rasul. Barang siapa seorang yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka adalah orang-orang yang mana bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari para anbiya, wasiddiqin, daripada orang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid, wasalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini turun kepada Thauban, yang mana beliau ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Thauban ini ketika bertemu Nabi, wajahnya pucat pasi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Thauban, wahai Thauban, engkau apa dalam keadaan sakit? Apakah engkau ini sekarang dalam keadaan sakit? Enggak ya Rasulullah, aku ini berpikir seperti ini ya Rasulullah. Saya ini Thauban, hamba biasa. Engkau adalah Habibullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, penutup daripada Nabi. Di dunia ini ketika aku masih hidup, enggak ngelihat engkau dalam keadaan semenit 2 menit hatiku gelisah. Kelak ketika engkau di surga, pastilah surgamu tinggi sekali, surga Firdaus ala-ala. Sedangkan aku Thauban, kalau diberi rahmat oleh Allah masuk surga, surgaku ya biasa, berbeda dengan engkau Nabi Muhammad SAW. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasul. Barang siapa seorang yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka mereka ma'alladzina, bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut bakal dikumpulkan ma'ah,
bersama para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka semua. Malam hari ini kita mengenang yaitu sosok beliau Mbah Saleh. Ya, sebenarnya kematian itu sudah cukup buat nasihat buat kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Cepat atau lambat, tua atau muda, anak kecil atau orang dewasa, semuanya bakal mengalami kematian. Tunggu waktunya aja. Sebenarnya kematian itu cuma pindah dari alam dunia menuju alam barzah, yang mana alam barzah itu bebas taklif. Tidak ada namanya perintah A, B, C dan lain sebagainya. Tinggal manen amalnya dan kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Maka dari itu kita datang malam hari ini tahlil mengingat beliau. Kita harus tahu juga kita bakal mengalami kematian. Jadi kita hamba Allah Subhanahu wa taala ini harus taat, harus istiqomah. Adanya beliau, tidak adanya beliau, kita tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kekal adalah Allah. Hamba makhluk itu fana, bakal mengalami kematian. Yang baqa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya beliau, tidak adanya beliau, kita tetap taat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di akhirat dikumpulkan bersama beliau dan orang-orang soleh yang dicintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Teringat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ini adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dia istiqomah, salat 5 waktu, berbuat baik, puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat itu berbondong-bondong datang kepada orang tersebut ketika meninggal. Jadi malaikat Israel datang kepada kita, malaikat lain itu berbondong-bondong datang kepada kita sambil mengatakan alla takhafu wa la takhafu, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Tak beri kabar gembira, tempatmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqomah itu tidak perlu namanya takut dan sedih. Para ulama mengatakan maksud takut di sini apa? Takut kematian. Orang soleh, orang baik, orang takwa itu tidak takut kematian. Karena ketika kematian itu datang, itu adalah satu pintu menuju orang yang paling dicintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Bilal bin Rabah, cintanya bukan main sama Nabi. Ketika mau wafat, dalam keadaan fi ghayatil farah, sangat-sangat gembira. Ditanya, wahai Sayyidina Bilal, engkau ini mau meninggal, malaikat Israel ini mau datang kepada engkau, kenapa engkau ini dalam keadaan fi ghayatil farah, sangat-sangat gembira? Dijawab sama Bilal, jawaban seorang percinta, kaifa la afrah wa ghadan alqa ahibba Muhammadan wa isbah. Gimana aku tidak cinta karena besok aku mau meninggal, ketemu kekasihku Muhammad bin Abdullah dan ketemu sahabat-sahabatku. Kematian adalah pintu menuju orang yang paling dicintainya, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang istiqomah tidak perlu namanya takut, tidak perlu namanya juga sedih. Maksud sedih sini apa? Ketika orang meninggal, dia orang-orang soleh, maka istrinya, saudaranya, anak-anaknya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Quran, yaitu adalah di surat Al-Kahfi itu, yaitu adalah 2 anak yatim wa kana abuhuma salihah, dijaga sama Allah. Ya, Nabi Musa ketemu Nabi Allah Khadir di satu bangunan yang mau roboh, masyarakatnya tidak mau menjamu tapi tetap dibangkitkan, bangunannya itu ditata oleh Nabi Allah Khadir sama Nabi Musa. Dijawab sama Nabi Musa, wahai Nabi Allah Khadir, ini warga ini tidak peduli sama pada kita, kenapa ini bangunan engkau bangun dengan rapi seperti ini? Dijawab sama Nabi Allah Khadir, di bawah bangunan itu ada hartanya anak yatim.
yang mana anak yatim ini punya ibu, ibunya ketujuh atas, itu termasuk orang soleh, maka hartanya dijaga sama Allah. Begitu juga anak turunnya dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pengen anak turun kita, saudara kita, istri kita, ketika kita wafat mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan diri kita istiqomah di jalannya Allah, jadikan diri kita menjadi orang-orang yang saleh dan saleha, nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita sehingga kita menjadi hamba yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Mbak Soleh Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa beliau, wa budilat sayyi'atum hasanah, diganti perbuatan buruknya menjadi perbuatan baik, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersanding kepada Nabi Muhammad SAW dan bersanding kepada orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.